Selamat datang di channel Suara Papua ID. Kami sangat senang Anda bergabung dengan kami di sini. Channel ini didedikasikan untuk memberikan suara kepada masyarakat Papua, menyampaikan informasi terkini, serta membahas isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan kita orang Papua. Dalam setiap episode, kami akan menjelajahi berbagai topik harapan penyampaian pendapat di muka umum, kesadaran tentang identitas orang asli Papua, tentang bangsa Papua, mulai dari budaya dan tradisi Papua, hingga hak-hak masyarakat dan penentuan nasib sendiri. Kami percaya bahwa setiap suara memiliki arti dan bersama-sama kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang Papua. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif, berbagi pemikiran, dan menyampaikan pendapat Anda. Mari kita lanjutkan dialog yang konstruktif dan penuh makna untuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa Papua. Terima kasih telah bergabung, dan selamat menikmati konten yang kami sajikan. Kepada yang terhormat Tuan Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dengan penuh rasa hormat, kami, bangsa Papua, menyampaikan permohonan kami bangsa Papua Barat untuk mengakui kemerdekaan bangsa kami Papua Barat yang telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 sebagai solusi yang demokratis. Kami ingin mengingatkan kepada Anda dan seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dan aspirasi kami sebagai orang asli Papua. Kesadaran akan kebutuhan untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi semakin mendesak. Selama bertahun-tahun, kami telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kesejahteraan yang layak. Masyarakat Papua merasa bahwa otonomi yang ada belum mampu memenuhi harapan kami, dan kami percaya bahwa kemerdekaan adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kami berharap, sebagai pemimpin bangsa yang baru, Anda dapat mendengarkan suara kami dan memahami pentingnya langkah ini, tidak hanya bagi Papua, tetapi juga untuk membangun persatuan yang lebih kuat di seluruh Indonesia. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadi landasan negara kita. Dengan penuh harapan dan keyakinan, kami menyerukan kepada Anda untuk mempertimbangkan permohonan ini demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa Papua dan seluruh Indonesia. Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat adalah: 1. Hak asasi manusia. Setiap bangsa berhak atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Penentuan nasib sendiri harus menghormati hak-hak individu dan kolektif masyarakat Papua Barat. 2. Sejarah dan identitas budaya. Papua Barat memiliki sejarah dan identitas budaya yang unik. Pengakuan terhadap warisan budaya dan sejarah ini penting dalam proses penentuan nasib sendiri. 3. Keadilan sosial. Penentuan nasib sendiri harus memastikan keadilan sosial bagi semua warga Papua Barat, termasuk akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. 4. Partisipasi politik. Masyarakat Papua Barat harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik secara bebas dan adil, termasuk dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan. 5. Ekonomi berkelanjutan. Keputusan tentang masa depan ekonomi Papua Barat harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. 6. Kesehatan dan pendidikan. Penentuan nasib sendiri harus mencakup peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua Barat. 7. Keterlibatan internasional. Dukungan dari komunitas internasional dapat memperkuat upaya untuk penentuan nasib sendiri, termasuk melalui pengawasan dan advokasi di forum global. 8. Dialog dan diplomasi. Penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah Indonesia dan perwakilan Papua Barat untuk mencapai solusi damai dan demokratis. 9. Stabilitas dan keamanan. Keputusan mengenai penentuan nasib sendiri harus mempertimbangkan stabilitas dan keamanan di kawasan, untuk mencegah konflik yang lebih besar. 10. Penghormatan terhadap kesepakatan internasional. Indonesia harus menghormati kesepakatan internasional yang berkaitan dengan hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. 11. Transparansi dan akuntabilitas. Proses penentuan nasib sendiri harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar semua pihak merasa terlibat dan diwakili. 12. Penguatan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil di Papua Barat perlu diperkuat agar dapat berperan aktif dalam proses penentuan nasib sendiri dan mengadvokasi hak-hak mereka. 13. Pendidikan kesadaran politik. Penting untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Papua Barat agar mereka memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara efektif. 14. Pengelolaan sumber daya alam.
Masyarakat Papua Barat harus memiliki kontrol atas sumber daya alam di wilayah mereka, dengan model pengelolaan yang berpihak kepada kesejahteraan lokal. 15. Pemberdayaan ekonomi lokal. Penentuan nasib sendiri harus mencakup program pemberdayaan ekonomi yang mendukung usaha kecil dan menengah serta pertanian lokal. 16. Perlindungan terhadap diskriminasi. Setiap bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Papua Barat harus diatasi, dan semua warga harus diperlakukan setara di hadapan hukum. 17. Keterlibatan generasi muda. Generasi muda Papua Barat harus dilibatkan dalam proses penentuan nasib sendiri, karena mereka adalah masa depan bangsa. 18. Kemandirian politik. Masyarakat Papua Barat perlu mengeksplorasi model kemandirian politik yang memungkinkan mereka untuk mengelola urusan internal tanpa campur tangan yang tidak perlu. 19. Pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik perlu dibangun untuk mendukung aksesibilitas dan pengembangan ekonomi, termasuk jalan, transportasi, dan layanan publik lainnya. 20. Penghargaan terhadap keberagaman. Proses penentuan nasib sendiri harus menghargai dan merangkul keberagaman etnis dan budaya di Papua Barat, memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Kami tahu, kami sadar dan kami mengerti bahwa penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat adalah proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pengakuan atas hak-hak dasar, diharapkan masa depan Papua Barat dapat dibangun dalam suasana damai dan sejahtera. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Papua Barat. Kami, bangsa Papua Barat, ingin menegaskan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip fundamental yang harus dihormati. Dalam konteks ini, kami menyerukan kepada pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran, untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk menentukan nasib kami sendiri sebagai solusi yang demokratis. Kami percaya bahwa dialog yang terbuka dan jujur mengenai hak-hak kami sebagai bangsa akan membawa pengertian dan perdamaian. Dengan demikian, kami berharap dapat berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik, baik untuk Papua Barat maupun untuk Indonesia secara keseluruhan. Kemerdekaan dan pengakuan atas hak kami adalah langkah penting menuju keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Alasan kami bangsa Papua Barat meminta pengakuan kemerdekaan kami sebagai solusi yang demokratis adalah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Papua Barat. Dalam konteks ini, permintaan untuk menentukan nasib sendiri didasarkan pada berbagai alasan yang mendalam dan kompleks. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa kami bangsa Papua Barat menginginkan pengakuan kemerdekaan sebagai solusi yang demokratis. 1. Kegagalan otonomi khusus. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua selama 20 tahun terakhir dianggap tidak berhasil memenuhi harapan masyarakat. Banyak warga Papua merasa bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak mereka. 2. Ketidakpuasan terhadap pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua Barat seringkali tidak merata dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal. Banyak proyek pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya tidak dirasakan oleh warga. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat laporan yang konsisten mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Banyak warga merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan hak-hak mereka dilanggar oleh aparat keamanan. 4. Keterasingan budaya. Budaya dan tradisi masyarakat Papua seringkali terpinggirkan dalam proses pembangunan dan kebijakan pemerintah. Permintaan kemerdekaan juga merupakan upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali identitas budaya Papua. 5. Kemandirian politik. Banyak orang Papua merasa bahwa kemandirian politik akan memberi mereka kesempatan untuk mengelola urusan internal mereka sendiri dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 6. Pengelolaan sumber daya alam. Papua kaya akan sumber daya alam, namun masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya tersebut. Kemerdekaan diharapkan dapat memberikan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam bagi masyarakat. 7. Persepsi ketidakadilan. Rasa ketidakadilan dan marginalisasi yang dirasakan oleh orang Papua menjadi faktor pendorong utama dalam permintaan untuk kemerdekaan. Banyak yang merasa bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia secara setara. 8. Keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar dalam hukum internasional. Banyak orang Papua beranggapan bahwa kemerdekaan adalah cara untuk mengekspresikan hak tersebut secara penuh. 9. Krisis identitas. Dalam konteks globalisasi,
masyarakat Papua merasa terancam oleh budaya dan nilai-nilai luar. Kemerdekaan dianggap sebagai cara untuk memperkuat identitas dan keberadaan budaya Papua. 10. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Banyak orang Papua meyakini bahwa kemerdekaan dapat membuka peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana mereka memiliki kontrol penuh atas pemerintahan dan pembangunan di wilayah mereka. Permintaan kemerdekaan kami bangsa Papua Barat adalah mencerminkan sejumlah isu mendasar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri, mereka berharap untuk mencapai solusi yang lebih adil dan demokratis, yang menghormati hak dan martabat masyarakat Papua. Yang menjadi alasan karena pengakuan kemerdekaan bangsa Papua Barat adalah karena beberapa hak yang dijamin dalam dokumen internasional yang berkaitan dengan penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia. 1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM. Pasal 1. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak. Pasal 21. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara mereka, secara langsung atau melalui wakil yang dipilih secara bebas. 2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, ICPER. Pasal 1. Semua bangsa berhak untuk menentukan status politik mereka sendiri dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Pasal 25. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. 3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, ICESTR. Pasal 1. Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam mereka. 4. Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, UNDRIP. Pasal 3. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Pasal 26. Masyarakat adat memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan tanah, wilayah, dan sumber daya yang telah mereka miliki secara tradisional. 5. Deklarasi PBB tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa kolonial, 1960. Deklarasi ini menekankan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan menuntut pengakhiran kolonialisme. 6. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pasal 1. Menyatakan bahwa diskriminasi rasial dilarang, dan semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri tanpa diskriminasi. 7. Pernyataan mengenai prinsip-prinsip hukum internasional terkait hubungan persahabatan dan kerja sama antara negara. Menekankan pentingnya menghormati hak setiap bangsa untuk menentukan status politik mereka dan mengejar kesejahteraan mereka. 8. Konvensi tentang Hak Anak. Pasal 12. Anak-anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka, termasuk dalam konteks penentuan nasib sendiri. Dokumen-dokumen internasional ini memberikan dasar yang kuat untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan kelompok, termasuk bangsa Papua Barat. Hak-hak ini menekankan pentingnya partisipasi, keadilan, dan pengakuan terhadap identitas dan budaya masyarakat bangsa Papua Barat. Sebagai penutup, kami ingin menekankan bahwa permohonan kami untuk kemerdekaan sebagai solusi yang demokratis bukanlah sekadar aspirasi politik, melainkan sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa Papua. Kami percaya bahwa dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kami, kita dapat membangun sebuah masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Kami berharap Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemimpin yang baru, dapat mendengarkan dan memahami suara kami. Mari kita bersama-sama menciptakan dialog yang konstruktif dan saling menghormati, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam proses menuju perdamaian dan keadilan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga langkah ini membawa kita menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan bagi bangsa Papua dan seluruh Indonesia.